Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 kelas Bahasa Indonesia 36 akan memberikan pemaparan tentang penelusuran referensi yang kredibel dan praktik mengelolanya dengan aplikasi Mendeley. Next. Next, Bal. Oke. Jadi anggota kelompok kita ada saya sendiri dengan NRP 50162011048, lalu ada Muhammad Iqbal Humaydi dengan NRP 50162011072, serta ada Tengku Fredly Reynaldo dengan NRP 5025201198. Next. Jadi ada 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada alasan pentingnya citasi, yang kedua ada perlunya manajemen referensi, dan yang ketiga ada apa itu Mendeley, dan yang terakhir ada praktik mengelola referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang alasan pentingnya citasi. Alasan yang pertama adalah citasi ini penting untuk menghindari terjadinya plagiarisme. Nah, plagiarisme sendiri adalah suatu bentuk praktik pencurian akademik. Yang kedua ada memberikan referensi dalam karya tulis secara benar. Nah, memberikan referensi dalam karya tulis secara benar ini berarti memberikan jaminan pemberian rujukan terhadap sumber yang disitasi dan juga merujuk penulis sumber yang digunakan dalam karya tulis. Yang ketiga, ada membuktikan bahwa penulis memiliki penelusuran yang luas. Nah, hal ini juga bisa menunjukkan kemampuan serta gambaran penulis yang telah melakukan penelusuran secara luas terkait karya tulis yang ia kerjakan. Nah, yang terakhir ada memudahkan pembaca dalam memahami materi. Memberikan referensi secara jelas dan tepat juga akan membuat para pembaca karya tulis yang kita buat mendapatkan arahan tentang materi yang ada dalam karya tulis tersebut. Next. Nah, ada perlunya manajemen referensi. Setelah kita melakukan proses citasi, adapun permasalahan yang sering timbul ketika jumlah daftar pustaka yang akan kita buat itu terlalu banyak. Yang pertama ada lupa mencantumkan karya tulis orang lain yang telah disitasi. Nah, hal ini karena kita terlalu banyak mencantumkan referensi sehingga kita akan lupa mencantumkan sumber yang kita dapatkan. Selanjutnya ada faktor inkonsistensi. Penulis juga sering dijumpai pada saat penulisan bibliografi atau daftar pustaka. Seringkali penulis menulis kota terbit sebuah buku sebelum nama penerbit pada suatu kutipan daftar pustaka. Namun pada kutipan lain, kota penerbit ditulis setelah nama penerbit buku. Yang selanjutnya ada hal lain yang sering terjadi ketika penulis buku mengadakan pengeditan terhadap karya tulisnya adalah penulis bermasalah dalam masalah pengeditan. Nah, sebagai contohnya, penulis menghapus suatu baris atau kalimat karena dirasa tidak pas dengan alasan lain. Secara otomatis, sumber rujukan seperti autor dan tahun dihapus. Namun, penulis terkadang lupa untuk menghapus di bagian bibliografi atau daftar pustakanya, sehingga mengakibatkan ada satu atau dua buah kutipan di bibliografi yang tertulis tetapi tidak dapat ditelusur di bagian teksnya. Nah, permasalahan terakhir adalah penulis kebingungan mencari sumber rujukan. Permasalahan ini acap kali timbul karena penulis kebingungan mencari sumber rujukan yang telah digunakannya. Jika sumber rujukan tersebut berupa soft copy atau e-book atau e-jurnal atau sumber dari internet lainnya, maka tidak jarang penulis menghabiskan waktu hingga berjam-jam untuk mencari soft copy
file tersebut yang ditumpuk di hard disk PC atau laptop. Nah, ketika sumber rujukan tersebut berupa hard copy, maka tidak jarang ruangan penulis menjadi berantakan karena tumpukan kertas yang berhamburan hanya untuk mencari sumber rujukan yang dimaksud. Untuk kasus penggunaan hard copy, penulis sarankan untuk segera men-scan hard copy tersebut dan menyimpan dalam hard disk komputer dengan nama file, misal author dengan strip tahun, dan ditaruh di folder tertentu sehingga mudah diingat dan kita tidak kebingungan untuk mencari sumber rujukan. Next. Salah satu piranti lunak yang digunakan dalam manajemen referensi, salah satunya adalah Mendeley. Yang pertama, apa sih itu Mendeley? Mendeley merupakan piranti lunak yang dapat digunakan untuk manajemen referensi dalam penulisan ilmiah, baik skripsi, tesis, disertasi, jurnal, maupun buku atau karya tulis ilmiah lainnya. Kelebihan dengan menggunakan Mendeley dibandingkan piranti lunak lainnya, diantaranya adalah Mendeley itu gratis, serta multi-platform, yaitu bisa berjalan di platform Windows, Mac, ataupun Linux, dan juga backup dan sinkronasi data dari beberapa komputer dengan akun online. Selain itu, antara muka Mendeley desktop terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada left panel, di mana di panel tersebut menampilkan seluruh sumber daya atau koleksi referensi yang telah dikelola oleh pengguna. Lalu yang kedua ada central panel, yaitu menampilkan rincian daftar sumber daya referensi yang dipilih pada kolom kiri, dan yang terakhir ada right panel yang dipergunakan untuk menampilkan detail informasi dari koleksi terpilih di kolom tengah. Next. Oke, selanjutnya cara mendaftar pada Mendeley. Yang pertama yaitu buka web Mendeley, yaitu www.mendeley.com. Kemudian registrasi dan sign up. Klik create new free account untuk memulai proses membuat akun Mendeley. Isi nama depan, nama belakang, email untuk konfirmasi, serta password yang akan dibuat untuk login. Untuk aplikasi Mendeley pada situs tersebut dan install di laptop atau PC. Lakukan verifikasi pendaftaran atau registrasi melalui pesan yang dikirim melalui email yang digunakan untuk registrasi tadi. Mendeley siap digunakan. Oke, kita langsung praktekkan saja. Buka Google Chrome. Buka website www.mendeley.com. Nah, ini tampilan pada www.mendeley.com. Kemudian klik download Mendeley Desktop for Windows. Ini kemudian bisa create account pada ini. Kalau sudah, ini tampilan pada Mendeley-nya. Jangan lupa untuk sinkronkan dengan Microsoft Word. Ini tampilan kalau sudah tersambung dengan Microsoft Word. Oke, lanjut. Kemudian menambahkan citiran dan daftar pustaka pada Microsoft Word. Pertama, buatlah kutipan dari jurnal atau sumber lain. Kemudian klik reference, insert citation dari toolbar Mendeley Microsoft Word. Nah, ini tampilan pada reference dan insert citation. Pilih judul referensi yang disitir, kemudian klik Cite. Dan ini adalah tampilan kalau sudah disitir. Kemudian untuk membuat daftar pustaka, ini adalah langkah-langkah dalam membuat daftar pustaka. Jadi ini sudah tersambung dengan Mendeley tadi. Langkah pertama, posisikan kursor di akhir naskah, klik reference, kemudian insert bibliografi pada menu bar. Yang terakhir, jika ada perubahan atau penambahan citiran pada dokumen, secara otomatis mengubah daftar pustaka yang telah dibuat.
Oke, kita langsung praktekkan saja. Nah, ini saya mengambil contoh besaran dasar adalah ini. Langkah pertama yaitu klik insert citation. Nah, ini kemudian go to Mendeley. Sudah pilih yang Yahdi Umar ini. Kalau sudah tampilannya kayak gini. Ada tanda kurung Yahdi, 1996. Kemudian untuk membuat daftar pustaka, kita dapat menggunakan insert bibliografi. Nah, ini adalah tampilan dari daftar pustaka yang sudah disitasi. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.